Untuk menangani situasi dengan lebih baik, para dokter perlu membawa anak yang sakit keluar dari panti asuhan untuk dikarantina dan dianalisis. Ketika Dharma diberitahu tentang ini, dia terkejut. Bagaimana bisa ada flu yang menular? Tak satu pun dari anak-anak di sini, bahkan anak laki-laki itu sendiri, yang menunjukkan tanda-tanda flu. Virusnya mungkin masih laten di tubuhnya. Tidak peduli apa, sangat penting bahwa anak-anak dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Manajer Dharma harap semua orang yang telah berinteraksi dengan bocah ini baru-baru ini dibawa ke sini sehingga kami dapat lakukan pemeriksaan cepat. Itu termasuk Anda sendiri, manajer Dharma, kata Kinan, yang mengenakan topeng. Dharma tidak menerima kata-katanya dengan mudah. Dia tidak percaya ada flu untuk memulai. Namun, setelah konfirmasi cepat dengan keluarga William, yang mengatakan Erland memang jatuh sakit flu menular, dia akhirnya mempercayainya. Bahkan, dia takut dia sudah terinfeksi. Setelah semua orang berkumpul, Dharma adalah orang pertama yang diambil darahnya untuk dianalisis. Semua orang harus melakukannya. Mengenai anak laki-laki yang sakit, Kinan mengatur agar anak buahnya membawanya pergi. Dia adalah sumber penularan, jadi dia telah dikarantina. Lagi pula, panti asuhan itu dipenuhi anak-anak, virus akan mudah menyebar jika dia tetap tinggal. Nino secara pribadi menelepon untuk mengingatkan Dharma bahwa dia tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada anak-anak ini, karena mereka adalah aset penting keluarga William. Benih penting ini harus dilindungi. Dharma tahu gawatnya situasi dan bekerja sama sepenuhnya. Meski hari sudah mulai gelap, panti asuhan masih semrawut. Racun kecemasan memenuhi udara. Jika flu menular skala besar menyebar melalui panti asuhan, maka rahasia mereka akan terungkap. Tak satu pun dari mereka akan diselamatkan dari penghakiman bahkan jika mereka bekerja untuk keluarga William yang kuat. Oleh karena itu, mereka semua berdoa agar itu hanya flu yang lewat. Yang mengejutkan semua orang, setelah seharian sibuk dan terburu-buru, Dharma tiba-tiba mulai batuk. Batuk pertama bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Seperti dalam kartun, orang-orang di sekitarnya semua menoleh untuk melihatnya dan mundur beberapa langkah serentak. Dharma membuka mulutnya untuk menjelaskan dirinya sendiri tetapi terganggu oleh batuk lagi. Kinan segera memerintahkan, teman-teman, bawa manajer Dharma ke karantina untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik, masih dalam penyamaran pengawal mereka, Richard dan Sam dengan topeng dan sarung tangan datang untuk mengantar Dharma keluar dari ruangan. Dharma meronta-ronta dengan panik, "Lepaskan aku tidak sakit. Aku hanya batuk biasa." Kinan berkata secara resmi, "Manajer Dharma tolong bekerja sama. Kita tidak boleh membiarkan flu ini terus menyebar." Setelah dia mengatakan itu, semua orang di sana berharap Dharma segera dibawa pergi. Mereka tidak akan mengorbankan segalanya untuk satu orang bahkan jika pria itu adalah manajernya. Dengan demikian, Dharma yang tak berdaya dikawal pergi. Karena berita flu menular tidak dapat dipublikasikan untuk keselamatan mereka, para dokter yang dibawa Kinan mengubah salah satu bangunan di panti asuhan menjadi pusat karantina. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekat tanpa izin. Tentu saja, tidak ada yang mau dekat dengan sukarela. Kamar-kamar di sana disterilkan dan diisolasi. Ada penjaga yang ditempatkan di depan setiap ruang karantina. Segera, Dharma diseret ke salah satu kamar. Tidak lama setelah itu, pusat mulai terisi. Beberapa anak juga menjadi pasien. Awalnya, semua orang mengira flu itu tidak serius dan kelompok Kinan membuat gundukan. Namun, setelah begitu banyak orang terus-menerus dikirim ke karantina, seluruh panti asuhan mulai resah. Ada 30 pekerja dan lebih dari 200 anak yatim di sana. Bagaimana jika semuanya terinfeksi? Hasilnya sama, mereka akan terekspos. Untuk mencegah hal itu terjadi,
keluarga William bekerja sama sepenuhnya dan meminta agar semua orang dikarantina. Ini karena jika flu ini dibawa ke mata publik dengan menjadi berita utama, maka rahasia mereka akan terungkap dan seluruh keluarga William akan jatuh. Oleh karena itu, meskipun banyak pekerja menyuarakan ketidakpuasan mereka karena dikarantina secara paksa, mereka bukan tandingan keluarga William yang ingin masalah ini diselesaikan setenang mungkin. Keenan adalah asisten pribadi Erland, jadi dia adalah pemimpin alami. Selanjutnya, tidak ada William yang lain yang berani datang ke panti asuhan karena mereka takut terinfeksi. Setelah mereka mengkarantina sejumlah orang, beberapa dokter datang ke Keenan dengan saran untuk mengkarantina anak-anak dan orang dewasa secara terpisah. Ada alasan yang sah di balik ini. Anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa, sehingga tidak menguntungkan bagi mereka untuk dikarantina di tempat yang sama dengan pasien dewasa. Mereka akan terinfeksi terlalu mudah. Karena itu, orang dewasa dan anak-anak harus dipisahkan. Bahkan mereka yang tidak menunjukkan gejala harus tinggal selama 2 hari untuk observasi. Semua anak ditahan di gedung yang terisolasi. Bangunan itu memiliki banyak penjaga dan tidak semua orang diizinkan masuk. Kelompok Keenan adalah pengecualian. Setiap kali Keenan membawa orang-orangnya untuk memeriksa anak-anak ini, dia menyadari bahwa anak-anak sangat patuh. Itu tidak mengherankan karena mereka dibesarkan untuk hanya mendengarkan perintah dan tidak ada yang lain. Bahkan pada saat yang sangat menegangkan seperti ini, mereka masih sangat patuh. Namun, kelompok Keenan masih bisa melihat kecemasan di sebagian besar mata mereka. Karena mereka diajari sejak kecil untuk tidak bertanya dan mengikuti perintah, mereka tidak menyuarakan ketidaknyamanan mereka. Bahkan ketika kelompok Keenan memanggil mereka untuk makan malam, tidak seperti anak-anak normal, tidak ada dorongan atau bermain dengan makanan, semua orang berbaris dengan tertib dan mulai makan seperti itu adalah misi mereka untuk melakukannya. Seorang anak tersedak makanannya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Keenan melihatnya dan segera berjalan ke arahnya. Bocah laki-laki itu langsung membeku saat menyadari dia berjalan di dekatnya. Sepasang matanya yang cemas mengawasinya, takut dia telah melakukan sesuatu yang salah. Dia bahkan tidak berani menggerakkan 1 inci pun dari tubuhnya yang kecil. Yang mengejutkan anak itu, Keenan membungkuk untuk memberikannya sebotol air mineral. Ingat untuk mencucinya jika kamu tersedak makanan, oke? Keenan mengingatkannya dengan lembut. Nada suaranya tidak terlalu lembut, tapi rasanya seperti bulu berkibar di telinga anak itu. Bocah kecil itu terkejut dan menerima botol air itu dengan hati-hati. Dia menunggu 1 atau 2 detik sebelum menyesap air dengan hati-hati. Keenan tahu betapa anak-anak ini dijaga terhadap orang dewasa, jadi dia tidak menghabiskan waktu untuk berbicara. Dia menegakkan tubuh dan bersiap untuk pergi. Maaf. Tiba-tiba, bocah itu membuka mulutnya untuk berkata. Suaranya nyaris di atas bisikan. Namun, Keenan mendengarnya jadi dia berbalik dengan rasa ingin tahu. Anak laki-laki itu menatap matanya dan setelah memastikan dia tidak akan marah, dia bertanya dengan hati-hati, apakah kita akan mati? Kali ini suaranya sedikit lebih keras, bahkan sebagian besar anak-anak di sekitarnya mendengarnya. Masing-masing dari mereka sangat sensitif terhadap suara, mereka bereaksi sangat cepat terhadap rangsangan pendengaran. Karena itu, pertanyaannya menyebabkan banyak anak berbalik untuk fokus pada Keenan. Menghadapi begitu banyak pasang mata kosong namun agak takut, Keenan menjawab dengan percaya diri, "Tidak, kalian semua akan baik-baik saja." Keenan berbalik untuk pergi setelah mengatakan itu, tidak mengetahui efek besar yang ditimbulkannya pada anak-anak. Nada tenang dalam suaranya memberi anak-anak ini sesuatu untuk dipegang, dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasakan kehangatan dan kebaikan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.